Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah sistem deteksi masker otomatis menggunakan library Python. Adapun latar belakangnya, pemerintahan di seluruh daerah di Indonesia kembali memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa dikenal dengan PSBB. Artinya, beberapa aturan masih tetap berlaku, seperti adanya pembatasan sosial dan wajib menggunakan masker. Hal ini dikarenakan tingkat kasus corona dari waktu ke waktu terus bertambah, sehingga perpanjangan masa PSBB kali ini berfokus untuk menekan angka penularan. Penularan virus corona dapat melalui droplet atau percikan yang dikeluarkan pada saat kita batuk atau bicara. Penularan terjadi ketika percikan terhirup oleh orang lain yang ada di sekitar. Oleh karenanya, masker berfungsi untuk melindungi dari droplet yang dikeluarkan oleh orang lain, agar tidak masuk ke hidung dan mulut kita ataupun sebaliknya. Dari permasalahan tersebut, maka akan dibuat sebuah sistem untuk mendeteksi citra masker secara otomatis yang bertujuan untuk sebagai monitoring dalam menerapkan protokol kesehatan. Lalu ada penrumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sistem citra mendeteksi objek menggunakan masker atau tidak? Lalu yang kedua, bagaimana sistem dapat mengambil data citra objek saat tidak menggunakan masker? Adapun metode yang digunakan dalam sistem ini yaitu algoritma Hard Cascade Classifier, yaitu adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk mendeteksi sebuah wajah. Algoritma tersebut mampu mendeteksi dengan cepat dan real-time sebuah benda termasuk wajah manusia. Algoritma Hard Cascade Classifier memiliki kelebihan, yaitu perihal komputasi yang cepat, karena tersebut hanya bergantung pada jumlah piksel dalam persegi dari sebuah image. Pengenalan wajah yang diusulkan menggunakan objek wajah yang bervariasi, posisinya dari hasil capture pada sebuah webcam yang terkoneksi pada sebuah komputer, atau menggunakan webcam bawaan laptop. Alur sistem Hard Cascade Classifier. Yang pertama, citra masukan, lalu akan di pre-processing citra, kemudian penentuan area pendeteksian, kemudian objek terdeteksi apabila ia tampilkan data dan selesai. Apabila objek belum terdeteksi, maka akan kembali lagi ke penentuan area pendeteksian. Citra masukan. Jadi pada sistem ini, citra diambil menggunakan webcam eksternal dengan resolusi kamera rendah. Lalu nilai pencahayaan diatur dalam sistem. Kita bisa lihat source code-nya di sini, BW threshold, yaitu untuk mengatur ambang batas dalam pencahayaan sekitar 80-105. Jadi pada sistem ini saya menggunakan nilai 80 sebagai standar untuk pencahayaannya. Lalu ada CV2 video capture, itu berfungsi untuk mengaktifkan webcam yang digunakan. Lalu kita masuk ke pre-processing citra. Jadi pre-processing citra dilakukan dengan mengkonversikan citra menjadi keabuan. Thresholding adalah proses mengubah citra berderajat keabuan menjadi citra biner atau hitam putih sehingga dapat diketahui daerah mana yang termasuk objek dan background dari citra secara jelas. Citra hasil thresholding biasanya digunakan lebih lanjut untuk proses pengenalan objek serta ekstraksi fitur. Kita bisa lihat source code-nya di situ. Jadi image diubah dalam keabuan, lalu nilai itu akan diubah lagi ke dalam hitam dan putih, image hitam dan putih. Hard Cascade Classifier yang digunakan pada sistem ini merupakan sebuah algoritma yang telah di-training dan siap digunakan, sehingga kita tidak perlu lagi mengatur variabel-variabel di dalamnya. Jadi kita dengan mudah cuma memanggil algoritma tersebut ke dalam sebuah sistem. Nah, yang Hard Cascade yang digunakannya ada dua, yaitu mulut dan wajah sebagai area pendeteksian. Lalu kita masuk ke penentuan kondisi. Nah,
kondisinya di sini ada dua. Yang pertama adalah wajah dan bibir terdeteksi, masker tidak memakai masker. Yang kedua adalah wajah terdeteksi tapi bibir tidak, maka tidak memakai masker. Simple ya, ada dua kondisi pada sistem ini. Kita masuk ke pengujian sistem. Di sini saya melakukan pengujian dalam dua kondisi cahaya yang berbeda. Yang pertama intensitas cahaya tinggi, lalu yang kedua ada intensitas cahaya rendah. Nah, pengujian ini untuk mengetahui apakah pencahayaan dapat mempengaruhi algoritma dalam membaca objek. Nah, di sini yang pertama ketika intensitas cahaya tinggi. Nah, dalam pengujian dengan cahaya yang tinggi, maka algoritma dapat membaca wajah secara tepat. Kita bisa lihat ketika tidak menggunakan masker dan ketika menggunakan masker. Lalu ketika intensitas cahaya rendah, nah pembacaannya bisa dibilang tetap bagus, tapi terkadang pembacaannya itu tidak tepat. Kita bisa lihat pada gambar ketiga paling bawah. Nah, di situ sistem mendeteksi bahwa saya menggunakan masker, padahal di saat itu saya tidak menggunakan masker, tapi sistem membaca seperti itu. Yaitulah kekurangan apabila sistem ini tidak mendapat cahaya yang cukup, sehingga algoritma susah untuk membaca. Selanjutnya, ketika sistem mendeteksi objek tidak menggunakan masker, maka secara otomatis kamera akan mengambil gambar dan menyimpan gambar dalam dokumen yang telah ditentukan. Nah, dalam sistem ini saya menambahkan perintah seperti itu. Perintahnya bisa kita lihat di source code. Kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi, sistem pendeteksi masker otomatis dapat dilakukan dengan memanfaatkan beberapa library Python. Proses pendeteksi masker dengan menganalisa wajah dan mulut sebagai parameter untuk mengetahui objek menggunakan masker atau tidak. Notifikasi berupa suara juga ditambahkan pada sistem ini saat objek tidak menggunakan masker. Dan kelemahan dari program atau sistem ini yaitu kualitas kamera dan cahaya dapat mempengaruhi harga cascade dalam proses pendeteksian. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengujian sistem secara real. Selanjutnya saya akan memperlihatkan coding secara keseluruhan ya, dari bagaimana algoritma itu dipanggil. Pada tahap ini algoritma akan dipanggil algoritma hard cascade classifier yang udah di training oleh orang tersebut. Nah, datanya berbentuk XML ya. Lalu untuk mengatur pencahayaan, lalu untuk membaca, untuk menyalakan webcam, dan pre-processing citra dari convert image dalam nilai keabuan lalu ke dalam hitam dan putih dan lainnya. Lalu ada deteksi wajah. Nah, di deteksi wajah ini kita gambar kotak pada wajah. Codingnya seperti ini ya. Dan kita put teks wajah. Lalu ada deteksi mulut seperti ini. Nah, untuk ketika sistem mendeteksi tidak memakai masker, maka akan mengaktifkan suara. Nah, ini alarm.wav. Jadi alarm akan berbunyi. Nah, lalu ketika tidak memakai masker, saya tambahkan juga codingnya. Jadi webcam akan mengambil gambar dan menyimpannya ke dalam file.
yang telah ditentukan. Sintaknya seperti ini. Dalam bentuk JPG. Dan tampilkan frame dengan hasil. Oke, selanjutnya kita akan coba pengujian sistemnya. Sekian presentasi dari saya, dan kita bisa lihat bahwa masih banyak kekurangan dari sistem ini, dan saya mohon maaf. Saya akhiri, sampai jumpa di video berikutnya. 証も骨はどうせすぐと化して